Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, merdeka! Teman-teman jurnalis yang kami cintai, teman-teman seperjuangan relawan Jokowi Prabowo Gibran yang hadir di sini bersama-sama dengan kita untuk menyatakan sikap terhadap isu-isu politik yang ada, terutama mengenai ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kawan-kawan jurnalis dan teman-teman semua, ada 31 organ yang hadir di sini, para ketua umum, sekjen, yang mewakili juga, untuk bersama-sama kita akan membacakan sikap kita, yang nantinya sikap ini yang tertuang dalam press release ini juga akan kita sampaikan kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Sebelum kita membacakan surat pernyataan sikap bersama kita ini, terlebih dahulu saya akan perkenalkan yang hadir di depan kita ini. Satu adalah Pak Paiman Raharjo, Ketua Sedulur Jokowi. Saya dari sebelah kiri dulu ya. Freddy Damanik dari Projo. Maret Samuel Second, beliau dari JPKP. Pak Suhadi dari tim Kuasa Hukum Merah Putih. Pak Janes, Jokowi Lovers. Kemudian ada Mas Kunang juga dari tim Merah Putih. Sebelah kanan saya ada Dr. Boy Kanu, Ketua Umum Peradi Bersatu. Sebelah kanannya adalah Ade Darmawan, Sekjen dari Peradi Bersatu. Dan Farhad Abbas, juga adalah dari tim kuasa hukum Pak Paiman Raharjo. Dan di belakang kita sini, dari Garuda 08 dan macam-macam jasman Bakal juga. Ya, Prabowo Nusantara. Jadi Sekber Jokowi Nusantara. Putra Jokowi GK Center. Ya, jadi semuanya ada kita di sini, ada 31 relawan yang logo-logonya ada di belakang kita semua ini. Kita akan bacakan surat pernyataan sikap bersama. Surat pernyataan sikap bersama Peradi Bersatu, Rumah Juang Prabowo Gibran dan para relawan Jokowi serta pendukung Prabowo Gibran. Kami yang tergabung dalam Peradi Bersatu, Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, relawan Joko Widodo serta pendukung Prabowo Gibran, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tifa, Roy, dan Rismon serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Keempat, menganggap tuduhan teroris terhadap Gibran
sebagai upaya pembunuhan karakter politik yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi dan kehidupan berbangsa. Kelima, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas demi menjaga marwah hukum dan mencegah presiden buruk di mana fitnah dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Keenam, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sempit. Ketujuh, mendukung penuh persatuan nasional serta menolak polarisasi sosial politik yang ditimbulkan oleh isu-isu bohong yang digoreng terus-menerus di ruang publik. Kedelapan, siap mengambil langkah-langkah hukum dan advokasi lebih lanjut apabila aparat penegak hukum tetap lambat demi menegakkan keadilan serta menjaga kehormatan bangsa dan pemimpin-pemimpinnya. Dengan ini kami menegaskan bahwa pernyataan sikap ini dibuat demi kepentingan bangsa, menjaga kehormatan hukum, serta melindungi persatuan rakyat Indonesia dari provokasi dan fitnah yang berulang-ulang. Jakarta, 2 Oktober 2025. Peradi Bersatu, Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, dan para relawan Jokowi serta pendukung Prabowo Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditandatangani ya oleh seluruh relawan yang ada. Jadi ini ditandatangani oleh seluruh relawan yang ada ya, 31 ya, sebanyak 31 ya. Nah, ini semua ditandatangani dan ini akan tetap terus kita bersama-sama untuk mendesak Mabes Polri sebagai pimpinan tertinggi ya dalam struktur kepolisian untuk segera menyampaikan amanah ini kepada Kapolda Metro Jaya ya, karena memang kita lihat sampai saat ini masih lamban ya. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan geser ya untuk pernyataan-pernyataan teman-teman. Silakan Mas. Terima kasih Bang Ade. Pertama pernyataan dari Profesor Paiman, Ketua Umum Sedulur Jokowi. Jokowi yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada telah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi asli dikeluarkan oleh UGM. Jadi tentunya ini sudah jelas. Oleh karena itu kami mendesak kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar segera menetapkan tersangka. Terima kasih. Terima kasih. Dari Projo, Freddy Damanik. Ya, terima kasih Bang Andi. Saya Freddy Damanik dari Projo. Saya menambahkan, ya kami percaya penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, sudah sangat hati-hati dalam melakukan penyidikan ini. Namun, ya kami melihat perkembangan ya di masyarakat, di publik, ya khususnya dari teman-teman relawan Jokowi, ya mereka sudah sangat melihat ini sudah tidak normal lagi. Ya DFK ini, disinformasi, fitnah, kebencian yang terus-menerus ya diulang-ulang tanpa bukti yang jelas, tanpa dasar-dasar yang jelas dan kuat, ini terus dimainkan oleh teroris dan kawan-kawan ini. Ya ini merusak tatanan masyarakat,
mengadu domba masyarakat, dan ini tidak baik untuk pembelajaran publik, untuk pembelajaran masyarakat, ya. Jadi kami melihat ini memang orang-orang ini, teroris ini, ya, selain punya agenda politik seperti yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi, kami justru mengajak masyarakat, ya, ini mari kita lihat siapa orang-orang yang dibalik ini, dan kami menghimbau, ya, mari kita nilai bersama. Jangan pernah percaya kepada teroris dan orang-orang yang ada di belakang mereka ini. Jika ini bicara politik, maka jangan berikan kepercayaan kepada mereka sampai kapanpun, karena mereka ini hanya akan merusak republik ini dengan adu domba dan DFK yang terus-menerus mereka mainkan ini. Kemudian teroris ini juga adalah, ya, orang-orang yang kami melihat ini frustasi politik, ya, yang hanya, ya, memanfaatkan panggung politik, ya, memanfaatkan media, ya, supaya mereka tetap mendapat panggung politik, ya. Oleh karena itu, kalau tujuannya baik tidak apa-apa. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini merusak. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak orang-orang seperti ini tidak bisa lagi tampil, ya, karena mereka hanya merusak. Oleh karena itulah sangat perlu mereka ini segera ditetapkan tersangka dan segera ditahan. Saya tambahkan sedikit lagi, ya, DFK yang mereka mainkan ini juga ini, ya, merendahkan intelektualitas kita semua. Ya, kenapa saya bilang merendahkan intelektualitas kita? Ya, karena, ya, kita punya lembaga-lembaga resmi, baik lembaga negara, lembaga publik, lembaga pendidikan yang diakui oleh republik ini. Tetapi mereka hanya dengan, ya, kalau bahasa saya sering saya sampaikan di media, dengan bukti-bukti yang dipungut di pinggir jalan, ya, mereka dengan seenaknya membantah, ya, lembaga-lembaga resmi ini. Ada UGM, ada Mabes Polri, ya, ada KPU dan segala macam. Jadi publik harus melihat ini secara jernih. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, ya, sekali lagi kami dari relawan Jokowi, ya, menghimbau dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya agar segera, kami yakin semua bukti sudah terpenuhi, ya, semua bukti sederhana. Ini kasus kita ini banyak orang hukum, ya, ini kasus sangat sederhana, ya, pemalsuan ijazah, fitnah itu kasus yang sangat sederhana. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau segera tetapkan teroris dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dan tahan mereka, karena mereka kehadirannya hanya merusak di republik ini. Terima kasih. Nanti sudah terjadi. Iya. Oke. Saya dari JPKP. Sejak awal JPKP di seluruh Indonesia, bahkan saudara-saudara kita relawan JPKP yang ada di mancanegara sangat terganggu oleh ulah teroris CS. Itulah sebabnya saya salah satu dari orang yang menjadi bagian pelapor utama dari 4 pihak termasuk Pak Jokowi sendiri, supaya teman-teman dan kegelisahan relawan-relawan JPKP di seluruh dunia ini bisa terjawab. Karena kebetulan saya juga sebagai seorang teknik yang memahami benar apa yang dimaksud dengan ilmuwan dan penelitian. Sumber penelitian itu harus datang dari sumber aslinya, sehingga diskusi lanjutan tidak perlu dilakukan bila mana kunci untuk masuk dalam melakukan penelitian itu sudah tidak terpenuhi. Artinya semua diskusi-diskusi yang berlangsung omong kosong. Oleh sebab itu JPKP di seluruh Indonesia, di seluruh mancanegara mendesak kepolisian untuk segera mungkin menetapkan teroris ini
menjadi tersangka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya C. Suhadi. Saya dari tim hukum Merah Putih. Barangkali kalau dari segi pengamatan, sebetulnya kan kalau yang namanya penyidikan itu kan merupakan jenjang kerja dari penyelidikan. Kalau kita melihat kepada jenjang kerja, sebetulnya wilayah yang paling berat itu ada di penyelidikan. Karena penyidik mengumpulkan data, mengumpulkan saksi, barang bukti, dan lain sebagainya. Namun pada tahap tingkat penyidikan, itu kan semua dokumen bersumber dari hasil penyelidikan. Dan tentunya kalau kita menganut kepada hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan menganut sistem negatif, dua alat bukti sebagai bukti daripada adanya tindak pidana kejahatan itu harusnya sudah terpenuhi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat untuk menuju dari penyelidikan kepada penyidikan itu kan membutuhkan data, membutuhkan dokumen, membutuhkan saksi. Tentunya dengan naiknya perkara ini sudah terpenuhi dua alat bukti. Dan tadi saya katakan di tingkat penyidikan ya itu adalah jenjang keberlakuan daripada hasil penyelidikan. Dan tentunya untuk menetapkan tersangka itu sebetulnya dengan sangat mudah, ya, dengan sangat mudah karena dua alat bukti. Dan ngapain kita juga berbicara tentang ribuan alat bukti? Karena nanti di pengadilan, ya, itu adalah normanya kepada keyakinan hakim, ya. Jadi kalau seandainya dua alat bukti sudah cukup, ngapain Polda dalam hal ini berlama-lama untuk membiarkan persoalan ini menjadi tidak jelas atau menjadi kabur. Malah sekarang ada pandangan dari masyarakat sepertinya kasus ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk mengatasi persoalan itu kita minta kepada Polda, dan kebetulan kami dari relawan mengapresiasi apapun yang dikerjakan oleh penyidik, ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menetapkan status, ya, dari penyidikan kepada tersangka dan kemudian menahan. Barangkali ini adalah langkah hukum yang sangat bijak. Karena kenapa? Kita juga tahu sekarang Polri sedang berbenah. Reformasi kepolisian sedang digaungkan. Ayo, kita bersama-sama gak usah takut dengan orang-orang tersebut yang disebut apa sekarang? Resmon, ya apa? Teroris, ya. Jadi gak usah takut. Oleh karena itu kami dari teman-teman relawan, ya, sangat mengapresiasi kalau seandainya dalam waktu dekat ini ada tindakan lebih lanjut, karena seperti yang saya katakan tadi, penyidikan adalah jenjang kelanjutan dari penyelidikan. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, ya. Kalau memang ada orang-orang yang membackup persoalan itu, menurut saya umumkan aja. Ini ada orang kuat nih, ya, yang menghalang-halangi saya. Sebutkan aja menurut saya, kan nanti juga mereka akan malu sendiri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi yang selalu berupaya untuk menyatukan relawan Jokowi dari awal sampai saat ini. Dan saya melihat bahwa ini merupakan suatu kinerja baik yang bukan untuk Pak Andi saja, tapi buat kita semua. Terima kasih Pak. Saya Yanes Joshua Franz dari grup We Love Jokowi semenjak 2013 dan bikin Ormas Wira Lentera Jiwa. Dari awal bahkan sebelum Pak Jokowi dicapreskan, kami membantu memberikan jalan keluar kepada Jokowi untuk capreskan diri. Karena kami yakin dan percaya bahwa relawan Jokowi dimanapun juga sangat banyak. Daripada waktu Jokowi jadi capres, pasti menang. Saya mau katakan begini dalam case ini. Kita kenal bahwa negara ini adalah negara hukum. Apa yang disebut the Rechtsstaat atau the rule of law. Untuk itu, maka law enforcement ini harus dilaksanakan dengan benar. Saya pun juga heran, mengapa Polda begitu lambat mengambil satu keputusan. Apa yang ditakutin kalau
semua bukti seperti ahli-ahli hukum katakan sudah ada. Jangan terlalu lambat dan juga jangan terlalu cepat. Karena apa? Kita ini sebenarnya ada di era demokrasi yang menuju kepada apa yang disebut the post-truth. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, nanti masyarakat pun juga merasa bahwa ada satu kebenaran. Mungkinkah ijazah Jokowi itu palsu? Nah, untuk itu cepat Polri ambil tindakan melalui Polda, tangkap mereka. Roy Suryo, Risman, Tifa dengan CS tidak ada apa-apanya. Apa andil mereka buat republik ini? Kalau mereka mau demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, tidak ada. Dalam demokrasi itu saya bebas sejauh orang lain pun bebas. Oleh karena itu relawan pun juga melaksanakan kebebasan itu dengan mengadakan konferensi pers saat ini. Terima kasih. Demikian. Oke, saya dari Ketua Umum Pradi Bersatu. Kami seluruh Indonesia ada 35 provinsi ingin menyatakan sikap sesuai dengan pernyataan sikap bersama kita pada siang hari ini. Pertama, menegaskan bahwa Polda Metro Jaya, apa yang kalian ragukan lagi? Masa harus tunggu kucing beranak baru kalian tersangkakan orang-orang seperti teroris ini? Yang kedua, jangan biarkan ini proses hukum ini berjalan, pembiaran terus-menerus ini beri kesempatan kepada teroris tadi untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar, fitnah terus berjalan. Sampai kapan? Ini harus dihentikan. Yang ketiga, kita minta supaya kita mengapresiasi para penyidik yang bekerja. Oleh karena itu, para penyidik kerjalah dengan profesional, tunjukkan bahwa kalian itu hebat, tunjukkan bahwa kalian itu profesional, kalian itu ahli dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan membiarkan proses ini berjalan terus-menerus, berlarut-larut, menimbulkan multi tafsir di masyarakat. Oleh karena itu, kami minta sekali lagi, kami tegaskan bahwa hentikan semua proses ini, proses fitnah di mana-mana terjadi, supaya tunjukkan bahwa Polda Metro Jaya masih bisa diandalkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketum dan seluruh relawan. Assalamualaikum. Hari ini saya tidak berbicara sebagai Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu karena ada ketum saya. Jadi Pak Ketum lah yang berbicara sebagai Pradi Bersatu hari ini. Tetapi hari ini saya berbicara sebagai Ketua Umum Proud Boys Indonesia ya, yang baru-baru ini kami bentuk, tapi masih dalam tahap mungkin akan segera selesai pembentukan. Memang khusus kami bentuk untuk Mas Gibran ya, Mas Gibran Raka Buming Raka. Proud Boy Indonesia ini adalah satu organisasi kepemudaan yang mungkin lebih ke Gen Z dan milenial. Dan hari ini saya berbicara sebagai ketua umumnya karena kami lagi membuatnya ya. Terkait masalah persoalan ini saya cuma mau masuk pada ranah di mana Polda Metro sudah cukup lama menangani kasus ini dan kita merasa agak jenuh ya. Tetapi apapun itu, saya cuma meminta kepada penyidik Polda Metro untuk segera melakukan gelar perkara agar kasus ini bisa mendapatkan status terhadap teroris tersebut ya, seperti yang kita konferensi pers ini hari ini. Terus yang kedua, menanggapi terkait pemaksulan yang diumbar-umbar oleh teroris ini. Yang perlu diketahui teman-teman bahwa pemaksulan yang mereka maksud atau grup yang ingin atau kelompok siapapun Anda yang ingin memaksukan itu, saya di sini hanya menyampaikan satu hal, bahwa di antara duduknya kami yang ada di sini ya, kami tidak akan pernah rela suara kami yang sudah kami berikan tidak hanya kepada Bapak Prabowo Subianto, tetapi juga Mas Gibran
Anda jangan kecilkan suara itu, karena suara itu lahir dari kami, pemenang pemilu, ya, pilpres, dan jangan coba-coba untuk dimaksudkan karena itu suara kami. Jangan merugikan kami, apalagi yang memaksudkan adalah kelompok-kelompok yang berupaya memaksudkan itu adalah kelompok-kelompok yang kalah, dalam artian tidak memilih presiden yang definitif saat ini, yang sudah dilantik sesuai dengan konstitusi. Bagaimana bisa Anda merugikan bangsa ini? Yang kedua yang saya mau tanggapi adalah pernyataan-pernyataan Saudara Rismon Sianipar. Saudara Rismon, saya sampaikan kepada Anda, ingin membubarkan Polri, jangan bermain-main dengan narasi-narasi seperti itu. Ya, narasi ini sudah sangat-sangat membuat kami sedih. Terus saya juga meminta kepada Polri untuk tidak bermain-main menanggapi narasi-narasi pemecah ini. Ya, ini harus segera ditetapkan tersangka dan dikerangkeng. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini akan membubarkan satu institusi, sama halnya kita membubarkan negara. Oke? Itu dari saya. Terus kemudian saya persilakan Bang Farhad, ya. Ada di samping saya Bang Farhad ini, pengacara ini. Baik, saya singkat aja. Kemarin saya pikir yang membela Pak Jokowi cuman beberapa orang tokoh-tokoh ini, ternyata Pak Jokowi yang satu pembelaan jutaan. Wow, luar biasa. Ini terima kasih Pak Profesor Paiman, Bang Andi, semua yang hadir sini. Saya nggak sebut persatu, Pak Ketua Umum Persadi Bersatu, Sekjen, dan teman-teman relawan yang setia dari dulu. Ya, saya minta pertama itu Bambang Tri dan Gus Nur itu amnestinya itu dicabut kembali. Mereka adalah contoh yang tidak baik, ya. Kemudian proses pemberian amnesti itu, ya, yang bukan melalui Mahkamah Agung, ya. Kalau gerasi melalui Mahkamah Agung, tapi kalau amnesti langsung DPR, itu terlalu singkat. Jangan-jangan mereka juga nggak minta dengan isu persatufikasi. Kita minta dicabut, karena ini sangat kurang ajar banget gitu. Jadi artinya supaya mereka tahu bahwa kalau diberi pengampunan jangan sampai melakukan perbuatan yang mengulang-ulang seperti itu. Kemudian saya jelaskan sedikit kasus Bitor itu, memang kita cabut perkaranya karena menghadapi ibu-ibu yang nggak tahu orang itu aja. Mereka tuh hanya teriak-teriak aja, hanya mau viral katanya kalau ada Farhad Abbas ngejek-ngejek Farhad bisa masuk terkenal mereka. Akhirnya waktu mereka minta maaf kepada Profesor Paiman, ya, minta maaf, kemudian menyatakan tamat pramuka, berarti bukan beliau yang cetak. Dan mereka sudah menyadari bahwa UGM adalah telah mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Sudah selesai. Setelah itu minta makan. Setelah ditraktir itu kurang lebih habis 7 juta, ya. Mohon maaf saya sebutkan. Habis itu main-main lagi. Mereka bilang membatalkan perdamaian, nggak jadi katanya. Katanya dibujuk Farhad, padahal jelas-jelas istrinya Bitor itu minta maaf, nangis, bapak tenang gitu. Mungkin ini karena ada desakan daripada teroris. Karena kalau Bitor selesai dan minta ampun, tobat sama Tuhan Yang Maha Kuasa, maka perjuangannya Roy Suryo dan teroris itu kandas gitu. Jadi Bitor dengan terpaksa mau menyatakan dia tidak jadi damai, tapi kami cabut dan kita minta fokus Profesor Saman dan teman-teman tim pembela kaum lemah untuk melanjutkan perkara laporan pidana Bitor dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi, kita minta kalau perlu kita menyurat resmi dan desakan melalui konferensi pers ini, minta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menangkap khususnya teroris, ya, ditangkap Pak. Ini kalau nggak ditangkap, ini nanti lama-lama mengarah ke pemerintah sekarang, bisa-bisa makin kacau mereka, terlalu nekat itu. Dan segera juga tangkap orang-orang di belakangnya, nggak usah lagi kita menjaga praduga tidak bersalah, tunjukkan aja siapa namanya, sebutin aja kawan-kawan. Dan teman-teman, terima kasih semua sudah berjuang buat Pak Jokowi yang baik ini. Dan saya diundang juga sebagai pengacara Pak Profesor Paiman, juga sebagai Ketua Umum Partai Negeri Indonesia, Partai Pandai.
Dan hari ini saya sampaikan salam selamat pagi Indonesia. Pagi artinya Prabowo Gibran. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, makasih saudara Pangkat. Saya kembalikan kepada saudara Andi, ya. Ya, terima kasih, luar biasa. Mungkin ada permintaan satu orang dari gender, ya, dari wanita, ya. Silakan. 2 menit ya. Berdiri aja ya. Oke, saya adalah pendukung Pak Jokowi dari 2014. Nah, saya meminta kepada Mabes Polri supaya bagaimana cepat kasus ini diselesaikan. Karena kebetulan saya sebagai pembicara di TikTok, ya, tiap malam itu ribut. Jadi sudah terjadi perpecahan antar anak bangsa. Di mana masalah ijazah ini sudah sangat menjadi hal yang negatif ya. Di TikTok itu sambil caci memaki, sambil hujat menghujat setiap hari. Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan itu, makanya hari ini kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Kami mengunjuk rasa. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Bakal turun ke lapangan, tapi sebagai komunitas secara keseluruhan relawan ini mau melakukan apa kalau ternyata Polda dan Polri masih juga tetap belum menetapkan mereka sebagai tersangka atau SP3. Terima kasih ya Bang Bill ya dari YouTuber Nusantara. Mungkin teman-teman ada bisa menjawab ya, saya berikan waktu. Ya, jadi pertanyaan Bang Bill itu bahwa apa yang kami lakukan setelah press conference, bahwa mungkin besok kami akan membawa surat resmi pernyataan hari ini kepada Mabes Polri, ditembuskan juga dengan Kadif Propam, ya, Irwasum dan seluruh instansi eksternal yang terkait, yang bersifat adalah bagian dari baik fungsi pengawasan dan mungkin Komisi 3 DPR untuk menyurat pernyataan sikap yang telah ditandatangani oleh publik masyarakat. Kalau memang tidak mau dikatakan bahwa ini masyarakat, ini adalah kelompok masyarakat di mana memenangkan pilpres ini, itu akan memberikan keberatannya. Dan tadi kita dengar juga bahwa akan ada aksi lanjutan yang akan dilakukan teman-teman relawan, yang kemudian itu lahir dari keinginan serta niat untuk membangun bangsa ini seperti itu. Nah, jadi tetap ada demonstrasi, Pak Bin, ada demonstrasi yang akan dilakukan teman-teman dari relawan. Terus kemudian bila mana surat yang kami berikan secara resmi besok itu tidak digubris dalam tempo waktu 14 kali 24 jam ya 2 minggu ya, kesepakatannya 2 minggu ya. Adapun bahkan Bang Paiman mengatakan itu kelamaan, tetapi kami memberikan 14 kali 24 jam untuk Mabes Polri ya, 14 hari ya. Ada pertanyaan lain? Ya, tambahan. Cukup semua? Jelas ya? Ya, terima kasih ya kepada teman-teman jurnalis. Kita tetap keep in touch ya, semua informasi-informasi, karena selama ini mungkin baru kali ini kami dari relawan Jokowi Prabowo Gibran melaksanakan konferensi pers, karena sebetulnya kami ini tidak suka hal-hal yang bersifatnya provokatif, tapi karena kami menilai hal ini harus kita lakukan bersama-sama, dan juga kita tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita adalah orang-orang yang waras, orang-orang yang selalu berjuang di jalan kebenaran dan menegakkan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Demikian dari kami semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya,
Kita hanya sebagai manusia biasa, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang segala-galanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.